Alat-alat praktikum kimia. Yang pertama ada gelas kimia atau beker. Fungsinya untuk menyimpan atau meletakkan cairan kimia. Cara penggunaan: cairan atau larutan kimia yang akan kita gunakan langsung dituangkan pada beker atau gelas kimia ini. Yang kedua ada tabung reaksi. Fungsinya sebagai wadah untuk menampung, mencampur, memanaskan bahan kimia dalam jumlah yang kecil. Cara penggunaannya sesuai dengan kegunaannya. Jika digunakan untuk menampung, maka seperti pada gelas kimia. Bedanya pada tabung reaksi ini menampung dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan gelas kimia. Jika untuk mencampur, yaitu dengan meletakkan bahan kimia yang akan dicampur, kemudian dicampur menggunakan teknik khusus, yaitu bagian atasnya ditutup menggunakan tutupan atau dengan menggunakan jari, kemudian menggunakan gerakan melingkar atau berputar sehingga bahan kimia tersebut tercampur. Dan jika untuk memanaskan, yaitu dengan meletakkan bahan kimia pada tabung reaksi, kemudian dipanaskan di atas bunsen dengan menggunakan penjepit tabung reaksi dan diletakkan di atas pembakar bunsen atau pembakar spiritus. Selanjutnya ada pipet tetes. Fungsinya untuk memindahkan sejumlah kecil larutan kimia. Penggunaannya dengan menggunakan pipet tetes, yaitu dengan menekan bantalan pipet yang berada di atas pipet, kemudian meletakkan pipet tersebut pada cairan yang ingin dipindahkan, kemudian meletakkan ujung pipet ke dalam wadah yang disiapkan untuk menampung cairan kimia yang telah dipindahkan, lalu melepas bantalan pipet yang sebelumnya ditekan, kemudian cairan yang berada dalam pipet tersebut akan keluar. Selanjutnya kaki 3. Fungsinya itu sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan kaki 3 ini di tempat yang nantinya akan dilakukan proses pemanasan atau pembakaran. Sebaiknya pilih lokasi atau tempat yang jauh dari tiupan angin atau jauh dari ventilasi. Kawat kasa berfungsi untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau spiritus. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan kawat kasa ini di atas kaki 3. Selanjutnya batang pengaduk berfungsi untuk mencampurkan cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek. Cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan batang pengaduk ini pada wadah tempat berisinya cairan dan bahan kimia yang hendak diaduk, kemudian mencampurkannya dengan gerakan perlahan. Selanjutnya ada mortar dan alu. Fungsinya untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Cara penggunaannya dengan meletakkan bahan atau zat tersebut pada mortar dan dengan alu menghancurkan bahan atau zat dengan menekan bahan tersebut hingga hancur. Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan atau larutan. Cara penggunaannya hampir sama dengan tabung reaksi, namun bedanya volume cairan yang disimpan atau dipanaskan atau diukur lebih banyak dibandingkan tabung reaksi. Selanjutnya ada pembakar bunsen. Fungsinya untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi pada beberapa alat kimia seperti jarum Osi. Cara penggunaan dengan meletakkan pembakar ini di bawah kaki 3 dan kawat kasa ataupun diletakkan pada meja atau tempat melakukan praktik jika digunakan untuk mensterilkan jarum Osi. Pembakar spiritus. Fungsinya sama dengan pembakar bunsen. Cara penggunaannya sama juga dengan pembakar bunsen, tetapi berbeda pada mematikan apinya atau memadamkan api. Pada spiritus biasanya langsung ditutup dengan tutupannya, namun perlu untuk hati-hati dalam melakukannya. Sekian dan terima kasih.